Di akhir zaman ini, banyak orang terlihat taat, tapi sebenarnya tersesat, bukan karena tidak cinta Allah, tapi karena terlalu takut menyelisihi manusia. Kita hidup di masa ketika suara guru lebih ditaati daripada wahyu Tuhannya sendiri. Banyak yang mengira sedang menjaga iman, padahal sedang mematikan nurani demi loyalitas buta. Inilah kisah Nathan, seorang pemuda yang kehilangan cahaya hanya karena lebih takut mengecewakan gurunya daripada menolak suara yang bertentangan dengan Al-Quran. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari jalan yang sedang kita tapaki hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Di zaman ini, banyak yang terlihat taat, tapi sesungguhnya tersesat. Banyak yang fasih dalil, tapi hatinya jauh dari Allah. Kita hidup di masa di mana cinta kepada tokoh lebih besar daripada cinta kepada kebenaran. Zaman di mana manusia takut menyelisihi gurunya, tapi tak gentar menyelisihi firman Tuhannya. Yang terjadi bukan sekadar kerusakan sosial, tapi pergolakan ruhani di akhir zaman. Manusia lebih takut kehilangan panutan daripada kehilangan Tuhannya. Banyak yang rela mengorbankan kebenaran demi mempertahankan status sosial gurunya, atau tetap tinggal di lingkaran aman yang disanjung banyak orang. Bahkan ketika suara itu bertentangan dengan cahaya Al-Quran, mereka tetap bertahan karena takut kehilangan penerimaan manusia daripada kehilangan ridha Tuhannya. Zaman di mana cahaya Al-Quran ditukar dengan suara mayoritas. Keimanan diuji bukan oleh kesesatan terang, melainkan oleh ketaatan berbalut cinta yang menyesatkan. Lebih celaka lagi saat seseorang mematikan suara nurani demi loyalitas kepada manusia, lalu mengira dirinya menjaga iman. Kisah ini cermin realita yang tak jauh dari kita. Bukan sekadar cerita, tapi potongan hidup yang bisa terjadi pada siapa saja. Menyentuh dilema spiritual, hati ragu, akal terbelah, dan cinta kepada manusia membutakan dari firman Tuhan. Bukan untuk menghakimi, tapi mengajak merenung. Apakah kita benar di atas petunjuk Allah, atau hanya mengikuti suara manusia yang diagungkan? Di sebuah pesantren terpencil yang sunyinya lebih pekat dari suara dunia, tinggallah Nathan, pemuda yang tenang dan gemar menghafal ayat. Ia sangat mencintai gurunya, ulama sepuh yang dihormati. Suatu hari, Nathan dipanggil ke ruang guru. Hanya mereka berdua di sana, dua jiwa dalam diam. Seorang merasa tahu kebenaran dan seorang mencari cahaya. Sang guru berkata dengan halus tapi tegas, "Nathan, cukup sudah. Orang yang kau sebut Imam Mahdi itu pembohong. Kalau benar, kenapa semua ulama tidak sepakat mendukungnya?" Nathan menjawab gelisah, "Tapi, guru, dia tidak pernah minta diikuti. Ia hanya membacakan Al-Quran dan mengajak kami kembali kepada Allah, bukan dirinya." Guru itu menatap tajam, suaranya naik satu nada. "Kalau engkau masih anggap aku gurumu, tinggalkan dia. Apa yang kukatakan itu kebenaran. Aku takkan biarkan kamu tersesat."
Nathan terdiam. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Apakah gurunya kini menjadikan dirinya standar kebenaran, bahkan jika bertentangan dengan Al-Quran? Ia menunduk. Sebuah ayat bergetar dalam benaknya. Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Getaran itu menghantam jiwanya. Ia sadar, tanpa sadar, gurunya menempatkan pendapat pribadi di atas wahyu ilahi. Dan ia sendiri bersujud dalam ketaatan yang salah. Takut kehilangan kasih guru, tapi kehilangan Allah. Dengan suara lirih ia berkata, "Baik, guru, aku akan tinggalkan dia." Ia benar-benar pergi, menjauhi sang pembawa cahaya itu. Hari demi hari berlalu, namun jiwanya mulai kosong, seperti rumah kehilangan lampu. Setiap ibadah terasa hampa. Doanya tak menyentuh langit. Zikirnya menggema di hati yang retak. Ia membaca Al-Quran, tapi hurufnya seperti asing. Tak ada lagi cahaya di balik lafaz, hanya gema tanpa makna. Doa-doanya kering, ayat yang dulu menyala kini terasa asing. Suatu malam, dalam gelisah, Nathan membuka mushaf Al-Quran. Matanya tertuju pada ayat ini. Dan jika keduanya, orang tuamu, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat itu menyayat hatinya. Ia menangis. Tanpa sadar, ia menaati manusia dalam perkara yang menyalahi wahyu. Bukan hanya taat, tapi menduakan suara Allah dengan suara manusia. Ia membaca lagi. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya terhapuslah semua amalmu, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ia istighfar sekuat-kuatnya. Dalam keheningan malam, ia bersujud, bukan untuk gurunya, bukan untuk manusia, tapi hanya untuk Allah. Pagi itu, di serambi masjid yang sepi, Nathan duduk termenung. Matanya menatap langit, jiwanya menatap ke dalam. Ia tak lagi mencari pembenaran manusia, tapi izin dari Tuhan untuk kembali. Dalam dadanya, ayat itu bergetar lagi. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ia tahu, jalan itu bukan jalan ramai, bukan jalan dengan tepuk tangan atau sorak-sorai. Jalan sunyi yang jejaknya sering hilang di telan zaman, namun dipenuhi cahaya bagi yang mencari dengan hati. Bagaikan musafir di padang luas, hanya ditemani bintang dan doa. Nathan memilih melangkah, meski sendiri, karena cahaya kebenaran tak butuh ramai. Cukup Allah teman setia. Hari itu, Nathan menulis dalam catatannya, "Aku pernah kehilangan Allah karena lebih mendengar manusia. Tapi kini aku kembali karena suara Allah tak pernah hilang dalam Al-Quran. Siapapun yang membacakan ayatnya, mengingatkan padanya, dan menjernihkan maknanya, dialah yang layak kuikuti." Ia mengangkat kepala, menatap matahari pagi yang menyapa bumi. Dengan air mata yang masih mengalir, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan cintaku kepada manusia menutup telingaku dari wahyu-Mu. Dan jangan biarkan aku menjadi hamba setia pada suara yang salah. Karena di akhir zaman, kesesatan tak lagi datang dari yang mencela Al-Quran, tapi dari mereka yang mengutipnya tanpa ruh dan menempatkan manusia di atas wahyu. Semoga kita tidak menjadi hamba yang kehilangan Allah karena terlalu sibuk membela suara manusia."